Dokter Adib, selamat pagi dok. Selamat pagi, Mas. Ya, terima kasih waktunya selalu untuk Dokter Adib yang sibuk sebagai Wakil Ketua Pengurus Besar IDI kan pasti kemana-mana ini. Terima kasih waktunya sekali lagi. Dokter Adib, kita langsung ya. Bagian pertama seperti biasa dok, ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami pilih dari Instagram. Ada @rani4_5. Oh, Rainia ini namanya, _5. Pagi dokter, umur saya sekarang 21 tahun. Pada tahun 2016 saya sempat mengalami kecelakaan, lalu dilakukan operasi fraktur tibia fibula. Dan sampai sekarang pen belum diambil. Apakah akan ada efeknya nanti dokter? Dalam jangka waktu berapa lama sebaiknya pen kemudian diambil? Atau batasan waktu pengambilan pen ini bagaimana baiknya? Terima kasih. Dokter Adib, bagaimana ini? Ya, jadi untuk Raini, kalau umpamanya sudah pernah ada riwayat fraktur dan dipasang pen, tentunya kita harapkan lebih dari 1 tahun sebenarnya. Minimal 1 tahun karena sudah ada fase konsolidasi, itu kemudian dibuka itu. Kalau umpamanya semakin lama, sebenarnya ada beberapa kondisi yang bisa terjadi seperti tidak nyaman dan kemudian ada nyeri, bahkan ada namanya osteoartritis pasca traumatika akibat dari pemasangan pen yang belum diambil. Jadi saya harapkan sih memang nanti secepatnya itu bisa dibuka, tapi dengan kondisi COVID ini, ya sambil menunggu COVID dulu aja, nggak apa-apa. Karena 4 tahun atau 5 tahun tentunya sama. Cuman dari sisi teknis memang sedikit menyulitkan nanti di operator, dokternya yang pada saat membuka karena sudah terlalu lama. Tibia fibula itu bagian mana sih dok, kalau boleh tahu? Di tungkai. Oh, di kaki ya? Tungkai bawah ya. Oh ya, jadi makin ada pengaruhnya karena makin lama nanti akan makin agak susah dibukanya begitu? Terasa nyeri dan akan makin sulit secara teknis ya. Tapi ya itu sebuah kondisi yang kadang-kadang kita sampaikan. Tapi mudah-mudahan sih nanti tidak menyulitkan dari sisi operator juga. Oh begitu, baik. Mudah-mudahan didengarkan nih saran dari Dokter Adib. Yang kedua dok, @sani_2. Ibu saya dokter berusia 62 tahun, dari muda hingga sekarang rajin berolahraga. Tekanan darah normal, gula darah juga normal, kolesterol normal. Nah sudah 6 bulan terakhir ini lehernya suka bunyi dok. Waktu itu pernah mengunyah makanan keras, karena efek dari mengunyah itulah kemudian membuat lehernya sakit. Posisi tidur harus dicari agar pas, supaya tidak terasa sakit lehernya. Dokter, ini kira-kira leher ibu saya kenapa ya? Kenapa itu dok? Memang bisa pengaruh dari menggigit sesuatu yang keras dok? Nah itu hanya triggernya saja, pemicunya saja mungkin menggigit yang keras. Tapi melihat dari perempuan 62 tahun, maka kondisi yang paling sering terjadi itu adalah tentunya pengapuran atau osteoartritis di tulang-tulang sendi, terutama tulang sendi leher. Nah kondisi yang kemudian jadi dikeluhkan kemungkinan sudah ada problem, kemudian dipicu oleh setelah memakan makanan yang keras. Jadi saya kira bisa dilakukan untuk fisioterapi, kemudian obat anti nyeri kalau sakit. Jika tidak ada perbaikan, baru kemudian nanti mungkin kita bisa evaluasi kondisi daripada tulang leher melalui foto ronsen ataupun bukan tidak mungkin nanti perlu MRI. Iya, jadi dugaan-dugaan dari Dokter Adib hal-hal semacam itu ya. Mudah-mudahan itu bisa diatasi begitu ya dalam usia seperti 62 tahun. Insya Allah masih bisa, karena banyak kondisi yang terjadi pada umur-umur 60 tahun ke atas dengan kondisi yang tadi disampaikan itu. Banyak kasusnya juga. Oh baik, ya. Pertanyaan ketiga sekarang kalau begitu Dokter Adib dari @genta_jagat_ramadan. Umur saya 68 tahun, saya merasa ada sakit pinggang sebelah kiri dok. Sehingga membuat saya seperti ingin jatuh jika berdiri. BAB juga sering tidak lancar dokter. Ini pertanda sakit apa ya dok? Kenapa itu dok? Ya, jadi kondisi dengan yang disampaikan ini adalah satu kemungkinan dia ada osteoartritis pada lumbal atau pada tulang belakang yang kemudian bukan tidak mungkin kalau melihat gambar yang tadi disampaikan, gangguan keseimbangan juga, gangguan buang air besar, mungkin ada sedikit pergeseran dari tulang belakangnya juga. Jadi saya kira ini perlu kita evaluasi dengan plain X-ray terlebih dahulu, terus kemudian kita lihat posturnya, apakah kemudian ada tulang belakang yang menggeser, dan kemudian nanti kita evaluasi juga apakah ada kemungkinan pergeseran tulang itu mengakibatkan tekanan atau penjepitan pada saraf juga.
Ya, kalau tulang belakang itu misalnya ada pergeseran, itu bisa dikembalikan ke posisi semula begitu? Dalam kondisi tertentu, artinya kita harus melihat faktor penyebabnya apa dulu. Tapi kalau Oh, dengan kondisi yang memang dia itu perlu ada stabilisasi, maka perlu ada tindakan, artinya diluruskan kembali gitu. Tapi kalau umpamanya ini dengan faktor usia, terus kemudian ada faktor resiko yang lebih tinggi, mungkin lebih banyak nanti kita lakukan dengan cara konservatif atau dengan tindakan untuk pain intervention untuk menangani nyerinya saja. oh, baik. Ya, baik. Sekarang pertanyaan yang keempat, Dok. Ini terakhir mungkin untuk netizen atau yang hadir di Instagram kami. Dari @ClintonOfficial. Pagi dokter, kepala sebelah kiri saya kesemutan dan juga leher sebelah kiri sakit, Dok. Kadang juga rasa sakitnya pindah ke belakang, dokter. Mungkin maksudnya ke tulang belakang ini ya, Dokter Adib. Nah, ini apa penyebabnya ya, dokter? Kenapa ini, Dokter Adib? Ya, jadi memang kalau dengan kondisi seperti ini datanya mungkin kurang lengkap untuk terkait dengan masalah usia dan kemudian jenis kelamin. Tapi paling tidak gambaran bisa kita katakan ada problem pada persarafan di leher. Artinya kalau kita bicara persarafan di leher, bisa dari saraf sentralnya atau bisa juga dari saraf di tulang belakang lehernya. Nah ini yang nanti kita perlu evaluasi karena dia hanya satu sisi. Kalau satu sisi kemungkinan besar memang problem pada saraf. Jadi kami menyarankan untuk Pak Clinton tadi untuk konsultasi baik itu ke dokter saraf atau ke dokter ortopedi, nanti mungkin kita evaluasi dengan beberapa pemeriksaan penunjang. Baik, itu karena harus lebih detail atau teliti lagi sebelum kemudian kenapa dan apanya ketahuan begitu ya, Dokter Adib ya. Baik, oke. Nah, itu tadi pertanyaan terakhir untuk netizen. Sebentar lagi kita akan jeda dulu untuk kemudian menjawab line telepon interaktif. Tetap bersama kami dan juga Dokter Adib Humaydi. Kami segera kembali.